Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama, yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat yang sudah diberikan pada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, tidak ada kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur yang barokah, luasan rezeki, diselesaikan semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Salam, berjumpa kembali ya. Lama nggak bikin konten karena kesibukan sehari-hari seperti biasa ya, manusia itu pasti ada kegiatan-kegiatan ya. Karena kita hidup di dunia ini ya, kita mencari bekal di dunia dan mempersiapkan diri kita untuk bekal di akhiratnya ya. Jadi harus seimbang ya. Mungkin yang yang mengikuti kehidupan saya sehari-hari ya, di Facebook saya bikin video reelcon sama kegiatan-kegiatan sehari-hari ya. Itu kalau pengen mengikuti di Facebook ya, alamat webnya Bagas Pungkas ya. Jadi situ nanti kegiatan ini. Jadi manusia itu ya harus hablum minannasnya harus benar-benar ya, sehingga kita juga mencari berkahnya di dunia, juga mencari berkahnya di akhirat kelak nanti. Salam ketemu kembali pada dulur-dulur seluruh anggota atau Murtas Molam dimanapun berada ya. Baru bisa bikin konten kembali ya, jangan lupa like dan subscribe serta komen yang sifatnya membangun sehingga bisa memberikan semangat pada saya sendiri untuk terus berkarya memberikan konten ya. Jadi kita berdakwah, bersiar lewat media sosial memang ada pro yang kontra ya, tinggal kita menanggapinya seperti apa. Jadi intinya sudut pandang kita ya. Kalau kita memandangnya dari sudut yang negatif ya jadinya nanti negatif. Kalau sudut positif ya insya Allah positif. Jadi semuanya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Makanya kalau kita dikrullahnya benar ya, insya Allah kita akan terus terbawa menjadi pondasi yang kuat ya di dalam kehidupan di dunia ini, jadi tidak tergoyahkan. Ini saya akan membahas masalah dasar-dasar ilmu pengobatan ya. Sebenarnya sudah saya bikin kontennya ya, karena ini ada yang minta lagi ya, saya perjelas ya. Jadi dasarnya dulu ya, dasar kita menjadi seorang pengusaha pengobatan ya, pertama itu yakin dulu ya. Kita yakin bahwa Allah itulah yang menyembuhkan pasien, bukan kita, yang kita hanya perantara, hanya Allah yang maha segala-galanya yang menyembuhkan si pasien tersebut ya. Dua, ikhlas. Dalam menolong sesama kita itu harus pertama itu ikhlas.
diniatkan tanpa pamrih lillahi ta'ala. Masalah nanti itu si pasien itu memberi, lah itu rezeki kita ya. Jadi yang terpenting lillahi ta'ala dulu. Ketiga, dipasrahkan keputusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, ikhlas, dipasrahkan. Lah masalah penentuannya itu ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sembuh enggaknya si pasien itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Tapi kalau kita sudah memiliki ilmunya, sudah tahu tata cara pengobatannya, baik itu medis, insya Allah doa-doa kita pada Allah itu diijabah. Di sini juga kan tergantung sama tingkatannya masing-masing kan, semakin tinggi powernya juga semakin besar. Maka dari itu ya, gunakan ilmu yang jenengan miliki ini sebaik-baiknya. Kalau belum paham, jenengan tanya pada admin grup ya. Beliau-beliau ini mungkin lebih paham ya daripada jenengan. Jadi yang terpenting, kalau kita nggak paham, tanyakan atau langsung chat saya atau telepon ke saya. Apabila saya nggak sibuk, insya Allah kalau telepon langsung saya angkat. Kalau WA mungkin juga saya balas. Karena kalau khusus ya anggota atau murid rumah singgah Asmaul Haq yang saya bimbing ini, ada tata cara tersendiri untuk mengobati khusus penyakit-penyakit mungkin yang berat, medis non medis itu ada. Jadi memang nggak saya buka di umum seperti ini, tapi yang terpenting tata caranya ya, tahapan-tahapan dalam pengobatan itu saya kasihkan di konten ini ya. Tapi kalau yang khusus ya umpama untuk kesurupan, untuk kena santet, tenung itu ada, karena setiap tingkatan dia juga ada ilmu-ilmu. Untuk yang ini, untuk yang ini itu ada. Tapi dalam prakteknya sehari-hari hanya satu kuncinya itu. Untuk membuka suatu kekuatan itu hanya cukup satu. Maka dari itu dalam kita mengistiqomahkan ilmu yang kita miliki ini ya, kalau ilmu itu enggak bermanfaat, berarti jenengan belum mengistiqomahkan, belum mengamalkan, enggak ada dampak ya dalam kehidupan diri kita. Kalau orang itu mengistiqomahkan dengan benar, pasti dampaknya luar biasa. Punya masalah, insya Allah masalahnya terselesaikan. Masalah apa aja bisa mengatasi. Ya nggak mungkin kita punya ilmu itu ya tidak bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Pasti bisa. Karena itu ada cara-cara tersendiri khusus. Jalinlah silaturahmi ya, sesama anggota, sama murid ya. Karena semakin hari saya juga kan semakin sibuk ya, melayani ribuan anggota ya di semua daerah. Mungkin nggak semuanya yang saya tangani sekarang ini kan masuk grup ya, mungkin pribadi langsung sama saya, jadi nggak ke expose ya. Sekarang itu kan modelnya nggak banyak nge-expose ya, karena kadang-kadang orang itu kan ada yang iri dengki ini dan macam-macam ya. Kita mengerim semua itu ya supaya semuanya berjalan dengan baik, bisa menjaga pikiran dan hati kita.
Karena kadang-kadang kalau kita menilainya dengan negatif bahwa ini gurunya seperti ini, pilih kasih dengan wilayah ini wilayah itu, yang saya menjaganya itu seperti itu ya, supaya nggak ada pro kontra lagi. Karena kalau kita belum memahami ilmu yang sebenarnya, yang keluar nanti penyakit hati itu tadi ya. Karena susah untuk mengerem hawa nafsu ya, penyakit hati itu susah ya. Kalau kita benar-benar nggak mengistimewakan ilmunya, kita lebur, noda-noda yang ada di dalam diri kita itu kita bersihkan dengan dzikir Allah yang jenengan miliki. Jadi kita sucikan terus, dicuci terus hati kita. Oh, ada nodanya gempur lagi, ada nodanya gempur lagi, semakin lama kalau kita sering menyucinya ya, insya Allah bersih. Jadi kita nggak bisa lepas dari dosa, pasti ada, entah itu tutur kata kita, perilaku kita ya, pasti ada sedikit-sedikit itu kita berbuat dosa pada orang lain. Jadi intinya ya, dalam dunia pengobatan itu pertama tadi yakin, terus ikhlas dalam menolong ya. 3, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Masalah sembuh enggaknya itu hanya Allah yang menentukan, kita hanya perantara saja. 3 itu jenengan ini, dan yang terakhir itu ya pengalaman jenengan dalam dunia pengobatan. Maksudnya pengalamannya, ilmunya itu sering diistiqomahkan, maksudnya buat pengobatan sehari-hari dipraktekkan ya, diamalkan ya, itu kan pengalaman yang berharga ya. Terus sambil ada tata cara khusus itu tadi, karena kalau yang tata cara khusus kan levelnya mungkin kan sudah yang berubah untuk ngatasin ini gitu ya. Jadi di sini insya Allah kalau sudah yang paham juga bisa mengatasi semua permasalahan hidup yang ada di dunia ini ya. Karena apa? Kekuatan yang kita pakai itu hanya kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sekedar lantaran aja ya. Tapi kita sudah punya kuncinya, cara membuka kekuatannya ya. Jadi ilmu yang kita punyai ini ya, kadang-kadang kan ada orang yang nerawang, ada yang ini, oh ya kosong, ini yang memang nggak dibuka gitu. Tapi waktu kita buka, insya Allah mereka akan tahu. Jadi kadang-kadang orang itu kan sok tahu ya masalah ilmu yang kita miliki ini, tapi ya itulah manusia belum bisa mengendalikan hawa nafsunya, dan dia ada pengakuan pada diri kita, ngaku saya lebih hebat, saya lebih sakti ya, seperti itu. Maka dari itu istiqomahkan ilmu yang jenengan miliki, sehingga kita selama hidup di dunia ini merendah. Bukan kita merendahkan diri kita, enggak ya. Menghindari perselisihan kita itu, carilah saudara yang banyak ya. Persaudaraan yang kita utamakan, persaudaraan, jangan mencari permusuhan ya. Bergunalah bagi sesama kita, dimanapun kita berada, kita menjadi penyejuk, pengharu ya. Jadi intinya bermanfaat gitu ya. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi tidak bisa ditentukan bikin kontennya ya, kalau saya senggang, saya sempat ya, insya Allah saya akan sempatkan untuk membuat konten. Jadi karena kadang-kadang kita juga kan banyak tamu yang datang ya di rumah singgah ya. Jadi habis itu malamnya ada agenda lagi ya, ada dzikirullah ya, kita yang nuntun transfer energinya, beliau admin yang memimpin gitu. Jadi sehingga semuanya biar kebagian semua ya, saya atur waktunya, oh untuk yang di grup, untuk yang umum, untuk yang ini, jadi semuanya kebagian semua ya. Jadi jangan sampai ada pikiran kok lama nggak bikin konten gitu.
lama nggak menyapa kan, itu bukan berarti kita ini karena kesibukan. Tahu sendiri kalau melihat di Facebook ya, kadang-kadang kita juga mau ikhtiar bekerja di sawah ya, entah itu nyangkul atau apa itu. Jadi makanya dibagi-bagilah ya, supaya semuanya kebagian merata ya. Mungkin itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang saya lakukan pada jenengan-jenengan semua, baik tutur kata saya, perilaku saya ya. Saya pasti berbuat khilaf pada jenengan-jenengan, berbuat salah ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang sifatnya membangun. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.